Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Naila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu, yang saya hormati kelompok penyaji dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana Dewi dengan MPM 211872031008 selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi ini. Kelompok yang pertama yakni Galuh Nur Izam dengan MPM 038, yang kedua Fitriani Suprihatin dengan MPM 091, yang ketiga saya sendiri dengan NPM 108, dan yang terakhir yakni Siti Fatimah dengan NPM 111 dengan judul analisis kualitas instrumen. Yang pertama yakni uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam kuesioner tersebut dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas di setiap butir-butir digunakan analisis item, yaitu skor tiap butir, skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir valid atau tidak dengan menggunakan rumus korelatif produk momen. Ada 3 uji validitas untuk membuktikan. Yang pertama yaitu validitas konten. Validitas konten yaitu memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi operasional variabel. Yang kedua, soal sesuai variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, jumlah soal. Yang keempat, formal jawaban. Yang kelima, skala pada instrumen. Yang keenam, penskoran. Yang ketujuh, petunjuk pengisian instrumen. Yang kedelapan, waktu mengerjakan. Yang kesembilan, populasi simpel. Dan yang 10, tata bahasa. Yang terakhir yaitu tata letak penulisan, format penulisan. Yang kedua, validasi konstruk. Validasi konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penulisan validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pernyataan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Yang terakhir yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebagai dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan instrumen lain. Ini disebut sebagai kriteria. Ada 2 jenis validitas kriteria, yaitu yang pertama validitas kriteria prediktif, yang kedua validitas kriteria bersamaan. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen yang telah dengan kriterianya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang uji reliabilitas. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu yang pertama, luas tidaknya sampling yang handal. Yang kedua, perbedaan bakat dan kemampuan murid yang dites. Dan yang ketiga, ada suasana dan kondisi testing. Selanjutnya ada teknik pengujian reliabilitas. Yang pertama, ada metode tes retest atau metode bentuk ulang, yaitu penilaian ini dilakukan sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, ada pendekatan equivalent form reliability atau bentuk paralel, yaitu dilakukan dengan 2 bentuk tes dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, ada pendekatan split half
Dilakukan dengan satu alat ukur dengan satu kali penilaian. Dan yang terakhir yang keempat ada internal konsistensi atau internal konsistensi, yaitu untuk mengukur koefisien konsisten. Materi selanjutnya yaitu uji taraf kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian. Kegunaan bagi guru adalah yang pertama sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau pengecek terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajar adalah mengenalkan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Kedua, mengecek terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, masuk kepada siswa. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Yang keempat, mengecek kemungkinan adanya butir soal yang bias. Dalam menghitung tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari indeks P. Basemnya di indeks kesukaran adalah antara 0,00 sampai dengan 1,00. Dapat diartikan bahwa jika soal tersebut memiliki indeks kesukaran 0,00, maka soal tersebut dapat dikatakan soal terlalu sukar. Sebaliknya, jika soal tersebut memiliki indeks kesukaran 1,00, maka soal tersebut terlalu mudah. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan butir soal tersebut adalah makin kecil indeks yang diperoleh, maka makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Dapat kita lihat dari tabel indeks kesukaran. Jika indeks 0,30, maka klasifikasinya adalah soal sukar. Kemudian 0,30 sampai dengan 0,70, maka klasifikasinya soal sedang. Jika indeks lebih dari 0,70, maka klasifikasi soal mudah. Perkenalkan, nama saya Galuh Nur Nizam dari kelompok 7 akan membacakan materi analisis kualitas instrumen, yaitu yang selanjutnya adalah uji daya pembeda. Secara operasional, daya beda butir dapat diartikan sebagai efektivitas butir untuk membedakan peserta tes yang memperoleh skor tinggi dengan peserta tes yang memperoleh skor rendah. Ada beberapa indikator daya beda butir, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Secara tidak langsung, koefisien korelasi biserial antara skor butir dengan skor total juga menyatakan daya beda butir. Akan tetapi, dalam kesempatan ini daya beda butir dikaji menggunakan pengukuran langsung, yakni dengan menggunakan perbandingan kinerja peserta tes pada kelompok atas atau upper region dan kelompok bawah lower region pada skor total. Manfaat daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Untuk mengetahui besarnya angka diskriminasi dapat menggunakan daya pembeda ini. Indeks diskriminasi item pada umumnya diberi lambang D atau discriminatory power, sebagaimana indeks kesukaran. Indeks diskriminasi ini berkisar antara 0,0 sampai dengan 1. Dalam indeks diskriminasi, tanda negatif digunakan jika suatu soal terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Ada tabel tentang kriteria daya pembeda soal. Di saat mendapat kriteria indeks 0, itu kualifikasinya adalah rendah. Rendah sekali. Dengan 0 sampai 02
itu kualifikasinya rendah, 0,2 sampai 0,4 mendapat kualifikasi sedang, 0,4 sampai 0,7 kualifikasinya tinggi, dan di saat mendapat indeks 0,7 sampai 1 itu mendapat kualifikasi tinggi sekali. Yang selanjutnya adalah analisis pengecoh atau distraktor. Menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun atau blanko. Tujuan utama pemasangan distraktor pada setiap butir item ini adalah agar dari sekian banyak teste yang mengikuti tes hasil belajar ada yang tertarik atau terangsang untuk memilihnya. Sebab mereka menyangka bahwa distraktor mereka yang pilih itu merupakan jawaban betul. Makin banyak teste yang terkecoh, maka distraktor tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena sudah baik. Yang kedua, ditolak karena tidak baik. Dan yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Dalam menginterpretasikan efektivitas pengecoh setiap butir soal, digunakan kriteria yang diadaptasi dari skala Likert sebagai berikut. Yang A, efektivitas pengecoh dikatakan sangat baik apabila keempat pengecoh berfungsi. Yang B, efektivitas pengecoh dikatakan baik apabila terdapat 3 pengecoh yang berfungsi. Yang ketiga, yang C, efektivitas pengecoh dikatakan cukup baik apabila terdapat 2 pengecoh yang berfungsi. Yang D, efektivitas pengecoh dikatakan kurang baik apabila terdapat 1 pengecoh yang berfungsi. Yang ke E, efektivitas pengecoh dapat dikatakan tidak baik apabila semua pengecoh tidak berfungsi.